Salam saudaraku, yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Tentunya kabarnya semuanya sehat, semuanya baik, dan tentunya semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Sore hari ini bertemu dengan saya, Evangelis Perianus Batee STH. Mari bersama-sama menikmati lawatan firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas kemurahan dan kasih Tuhan. Terima kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus kami nikmati. Terima kasih untuk sore hari ini kami boleh bersama-sama menikmati lawatan firman Allah. Kami percaya lewat firman-Mu kami dikuatkan, kami diberikan kemampuan. Kami diberikan penghiburan di dalam menjalani hari-hari kami. Karena hari-hari yang kami jalani adalah hari-hari yang sukar. Sehingga kami butuh firman Tuhan. Bapa di surga, mari Engkau memberkati kami. Engkau memberkati setiap para pendengar. Bahkan terutama Komisi Perempuan BNKP Jemaat Tangerang Selatan. Kami percaya kami semua, kami merindukan Tuhan. Menolong kami, menguatkan kami, meneguhkan hati kami. Biarlah firman-Mu yang berkumandang kepada kami pada sore hari ini, menggugah hati kami, untuk kami semakin kokoh, untuk semakin kuat di dalam iman percaya kepada Tuhan. Mari Tuhan Yesus berfirmanlah kepada kami semua, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada sore hari ini kepada kita semua terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15 sampai 31. Saya akan bacakan untuk kita. Sekali lagi, Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-31. Saya bacakan untuk kita dan saudara-saudaraku yang ada di rumah, terutama Komisi Perempuan BNKP Jemaat Tangerang Selatan, boleh membuka Alkitabnya atau aplikasi Alkitab di handphone, dan kita akan baca secara bersama-sama. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi waktu berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi Shalom. Firman Tuhan hari ini terkasih diberikan satu tema kepada kita adalah damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kali ini kita akan berbicara tentang damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berbicara tentang damai sejahtera berarti berbicara tentang ketenangan hidup, kenyamanan hidup, hati yang penuh dengan sukacita. Dalam kata lain, mengalami keadaan shalom, keadaan baik, ya. Dan keadaan baik itu, keadaan shalom itu, damai sejahtera itu, semua dicari oleh manusia di muka bumi ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terutama Komisi Perempuan BNKP Jemaat Tangerang Selatan, pada hari Kamis yang lalu, atau kita semua, pada Kamis yang lalu, tanggal 21 Mei kemarin, kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Lalu pertanyaan bagi kita, mengapa Yesus naik ke surga? Yesus naik ke surga karena semua pekerjaannya dalam dunia ini, yaitu karya penyelamatan, telah selesai. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Di sana dikatakan bahwa Yesus saat ini duduk di sebelah kanan Allah. Dan kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa adanya surga. Surga itu nyata, surga itu ada. Dan semua dicari oleh manusia, semua dicari oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Di sana Yesus menyediakan tempat bagi kita. Bukan saja Yesus duduk saja di sana di singgasananya yang mulia. Tidak Yesus saja hanya berdiam diri saja di sana, tetapi firman Tuhan jelas bahwa Yesus di sana menyediakan tempat bagi kita. Sebagaimana Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Dikatakan di sana, saudaraku yang terkasih, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Satu kerinduan dari Tuhan Yesus, ia pergi ke surga, adalah menyediakan tempat bagi bapak, ibu, bagi ibu-ibu, bagi saudara sekalian, bagi saya dan bagi kita semua. Dan kerinduan Tuhan Yesus kelak kita bersama Dia di surga. Amin saudaraku. Amin. Itulah sebabnya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks kita hari ini memperlihatkan kepada kita semua bahwa sebelum Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan seorang penghibur, Ia menjanjikan seorang penolong kepada para murid atau para pengikutnya pada waktu itu dan kepada kita semua saat ini, yaitu Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus dijanjikan kepada para murid
Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Kudus dijanjikan kepada para murid supaya para pengikutnya tidak lagi merasa galau, tidak lagi merasa khawatir, tidak lagi merasa gelisah dan takut dalam menjalani kehidupan mereka setelah Yesus pergi ke sorga. Jelas saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat 17 tadi dikatakan di sana bahwa Yesus berkata kepada para murid, ya, Yesus berkata kepada murid, saya akan bacakan dulu, ya, Yohanes pasal 14 ayat 1 dan ayatnya yang ke-17. Di sana jelas, sangat jelas. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 17. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Yesus tahu keadaan hati para murid saat itu sedang galau. Keadaan hati para murid, para pengikutnya saat itu sedang gelisah dan takut. Keadaan para murid pada pengikutnya saat itu ketika Yesus naik ke surga, keadaan hati mereka sedang was-was. Bagaimana nanti kehidupan kita seterusnya setelah Yesus naik ke surga? Apa yang hendak kita lakukan? Apa yang hendak kita perbuat? Apakah kita mampu? Apakah kita mampu melakukan lagi pekerjaan Tuhan yang selama ini kita boleh bekerja sama dengan Tuhan? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sebabnya Tuhan Yesus ingin mengembalikan suasana hati para pengikutnya, para murid pada waktu itu. Sehingga Yesus berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dunia ini banyak sekali pengharapan palsu yang dijanjikan oleh dunia. Ya, termasuk saat ini dalam keadaan pandemi ini, banyak pengharapan diberikan kepada masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Indonesia yang kena dampak COVID-19. Banyak pengharapan akan diberikan, bantuan akan diberikan, tetapi pada kenyataannya banyak juga warga, banyak juga teman-teman saudara-saudara kita yang juga pada sampai saat ini belum juga kebagian daripada apa yang sudah dijanjikan itu. Tetapi Yesus apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita, apa yang difirmankan akan digenapi, saudaraku dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya jangan khawatir, jangan takut, jangan lagi galau hati kita. Mari kita kembalikan suasana hati kita. Anggap saja COVID-19 tidak ada. Amin, saudaraku. Anggap saja COVID-19 tidak ada. Mari kita jalani kehidupan kita. Mari kita jalani kehidupan kita sebagaimana mestinya. Beribadah kepada Tuhan sebagaimana mestinya. Beribadah kepada Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan sebagaimana mestinya. Sehingga hati kita, suasana hati kita kembali seperti sedia kala. Sekali lagi, anggap COVID-19 tidak ada. Tetapi, saudaraku, namanya waspada, namanya berjaga diri, mawas diri itu juga perlu. Ya, firman Tuhan juga mengajarkan kita, berjaga-jagalah. Ya, waspadalah. Sebab lawan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi lawan kita adalah penguasa, penghulu-penghulu di udara. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya Tuhan Yesus ingin mengembalikan suasana hati para murid. Sehingga di ayatnya yang ke-27 tadi, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku, inilah yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita, agar hidup kita melimpah dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Jangan membuat hati kita, membuat jiwa kita, membuat hidup kita ada di dalam keterpurukan. Tetapi mari kita membuat hati kita melimpah dengan syukur. Kenapa melimpah dengan syukur?
karena hati kita sedang dipenuhi dengan damai sejahtera. Sehingga apapun keadaan kita, sehingga apapun yang kita alami saat ini, hati kita melimpah dengan syukur karena hati kita penuh dengan damai sejahtera. Amin, saudaraku. Saya percaya Komisi Perempuan BNKP Jemaat Tangerang Selatan atau Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saat ini yang merasa galau, jangan galau lagi. Yang merasa takut, jangan takut lagi. Yang merasa khawatir akan hidupnya, akan kebutuhannya, jangan lagi khawatir. Tuhan Yesus sanggup mencukupkan. Tuhan Yesus sanggup memulihkan keadaan kita. Saudaraku yang terkasih, mari kita berpegang teguh pada firman. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya tema kita hari ini kembali mengingatkan kepada kita, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ini adalah kalimat Yesus kepada para murid, kalimat Yesus kepada para pengikutnya ketika dia naik ke surga. Dia meninggalkan damai sejahtera supaya damai sejahtera itu senantiasa memerintah dalam hidup kita, supaya damai sejahtera itu senantiasa kita miliki dalam hidup kita. Dan itu merupakan tanggung jawab Bapak, Ibu, dan saya untuk memelihara damai sejahtera. Itu tanggung jawab kita pribadi lepas pribadi yang sudah mengikrarkan kepada Tuhan bahwa kita percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tanggung jawab kita memelihara damai dan sukacita dalam hati kita. Saudaraku yang terkasih, lalu mengapa kita berusaha mengusir damai sejahtera? Mengapa kita berusaha mengusir sukacita itu sendiri dalam hidup kita dengan terlalu memikirkan hal-hal yang di bumi yang menuju pada kebinasaan? Karena kekhawatiran kita, karena ketakutan kita akan dunia ini yang saat ini sedang mencolok. Dunia saat ini sedang menakutkan. Sehingga damai sejahtera tidak lagi kita miliki. Sehingga seakan kita mengusir damai sejahtera dalam hidup kita. Kenapa tidak sebaliknya, saudaraku? Kenapa tidak sebaliknya? Mari kita memikirkan hal-hal yang di atas. Hal-hal yang berfaedah akan kehidupan rohani kita. Hal-hal yang membangun iman kita. Hal-hal yang membangun jiwa kita kepada Tuhan. Ya, memikirkan hal yang di atas yang nantinya mendatangkan keselamatan bagi hidup kita, bagi setiap pribadi kita. Sebagaimana Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4 dikatakan di sana, saudaraku. Kolose pasal 3. Saudaraku, Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya keempat berkata demikian. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia, Yesus, dalam kemuliaan. Amin, haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mari kita memikirkan hal-hal yang membangun iman kita. Mari kita memikirkan hal-hal yang membangun jiwa kita, membangun iman kita kepada Tuhan, sehingga suatu kala bersama dengan Yesus kita akan menyatakannya dalam kemuliaan. Amin, saudaraku. Amin. Saya percaya, saudaraku terkasih, bahwa kita semua adalah orang-orang hebat. Kita semua adalah orang-orang kuat di dalam Tuhan. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nyata sekali bahwa setiap orang yang mengasihi Tuhan, setiap orang yang taat kepada perintah Tuhan, nyata sekali bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan merupakan kebahagiaan tersendiri bagi setiap individu yang taat dan setia melakukannya, sehingga mendatangkan sukacita dan damai sejahtera untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Kenapa saya mengatakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan merupakan kebahagiaan sendiri? Ya,
merupakan kebahagiaan tersendiri. Karena kenapa saudaraku dikasihi Tuhan? Kebahagiaan kita bisa mampu cari di dunia ini, tetapi kebahagiaan itu hanyalah semata. Tetapi kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus adalah damai sejahtera yang kekal, damai sejahtera yang tidak pernah berubah. Saudaraku yang terkasih, mari bersama-sama dengan saya hari ini menikmati lawatan firman Tuhan. Ya, saudaraku yang terkasih, ya, mengikut Tuhan, ya, mengiring Tuhan, itu adalah kebahagiaan tersendiri bagi kita. Itulah sebabnya satu pujian sepenggal lagu pujian berkata bahwa mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Ketika engkau sudah berjanji bahwa engkau mengiring Yesus, jangan sesekali engkau berbalik kepada Tuhan. Ya, tetap arahkan hatimu, tetap arahkan jiwamu, tetap arahkan pikiranmu kepada Yesus. Jangan berbalik kepada yang lain. Jangan berbalik kepada yang lain. Ya, tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah satu-satunya yang menyelamatkan hidup kita, yang memberikan kebahagiaan itu sendiri bagi kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perlu kita perhatikan bersama dalam nas kita hari ini bahwa yang pertama, saudaraku yang terkasih, ya, dalam damai sejahtera kita dapatkan hanya dalam nama Yesus. Sekali lagi, yang perlu kita perhatikan dalam nas kita hari ini adalah bahwa damai sejahtera kita dapatkan hanya dalam nama Yesus. Itulah sebabnya, saudaraku, jelas sekali bahwa ayat 27 itu Yesus sendiri yang memberikan damai sejahtera itu kepada para muridnya. Yesus sendiri yang memberikan damai sejahtera, sukacita itu kepada kita semua hari ini. Oleh sebab itu, carilah Tuhan Yesus dengan setia dan selagi masih ada kesempatan. Ya, saudaraku yang terkasih, sepenggal lagu rohani yang berjudul Kalau Ku Cari Damai. Kalau ibu-ibu yang terkasih, saudara yang terkasih tahu lagu ini, mari kita sedikit menyanyikannya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jadi kalau engkau cari damai, carilah kepada Yesus. Carilah Yesus. Carilah Yesus selagi masih Dia ada. Firman Tuhan berkata, Yesaya pasal 55 ayatnya ke-6 berkata. Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudaraku, amin. Saudara yang terkasih, mari kita cari Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Di dalam Tuhan ada sukacita. Di dalam Tuhan ada berkat melimpah. Berkat itu tidak hanya saja materi, saudaraku. Berkat itu tidak hanya saja memenuhi kebutuhan kita. Damai sejahtera juga, sukacita juga adalah berkat dari Tuhan. Amin, saudaraku. Terlebih kesehatan dan kekuatan yang saat ini sedang kita nikmati, saudaraku. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kepada firman Tuhan hari ini. Sekali lagi saudaraku yang terkasih, damai sejahtera hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Dan jadi jangan cari-cari kepada siapa, jangan cari-cari kepada yang lain, tetapi cari kepada Yesus. Jadi oleh karena itu pesan firman Tuhan yang pertama hari ini, ya, carilah Tuhan. Ya, kalau engkau mau cari damai, carilah Tuhan. Ya, kenapa? Di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Di dalam Tuhan ada sukacita. Di dalam Tuhan ada berkat melimpah. Tidak hanya berkat sekarang, tetapi berkat untuk selama-lamanya. Berkat kehidupan yang kekal. Saudaraku yang terkasih, yang kedua hari ini kita bersama-sama. Yang kedua, damai sejahtera mesti dimulai dari diri sendiri. Ya,
Damai sejahtera itu dimulai dari diri sendiri. Itulah sebabnya Kolose pasal 3, saudaraku dikasihi Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 15. Kolose pasal 3 ayat 15 berkata demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Sekali lagi saudaraku dikasihi Tuhan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Yang kedua tadi, Ibu dikasihi Tuhan, saudaraku yang terkasih, damai sejahtera itu mesti dimulai dari diri sendiri. Ya, firman Tuhan jelas di dalam Kolose 3 ayat 15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Berarti kamu dalam hatimu, itulah kamu dipanggil. Berarti bukan kalian, bukan mereka, bukan kita, tetapi dikatakan bahwa di dalam dirimu. Ya, kamu panggilan kepada setiap pribadi lepas pribadi. Hendaklah damai sejahtera itu memerintah di dalam hati kita, pribadi lepas pribadi. Ya, jadi damai sejahtera itu dilahirkan oleh diri sendiri dan akan dinikmati banyak orang, saudaraku kasih. Ya, oleh karena itu, marilah mulai dari diri kita. Marilah mulai dari diri kita masing-masing, memulai memunculkan kembali damai sejahtera itu di dalam hati kita. Mungkin sekarang kita lagi galau dengan probleman, dengan persoalan hidup yang sedang kita jalani. Tetapi mari kita kembalikan. Kita kembalikan damai sejahtera kita. Kita kembalikan sukacita dalam hati kita. Supaya kita apa? Supaya hidup kita boleh dinikmati banyak orang. Supaya hidup kita boleh dinikmati oleh saudara-saudara kita. Dinikmati oleh suami, dinikmati oleh istri. Dinikmati anak-anak, mertua. Dinikmati oleh orang banyak, bahkan komunitas kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya berkata bahwa ketika ada damai sejahtera itu dalam hati kita, maka ucapan syukur itu senantiasa meluap dari hati kita. Apapun yang terjadi, ucapan syukur selalu ada, baik atau tidak baik keadaannya, tapi ucapan syukur selalu naik kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih yang ketiga untuk kita hari ini, dia ada 3 hal yang penting yang kita masih harus pahami hari ini. Yang ketiga adalah damai sejahtera diperuntukkan untuk semua orang. Ya, bukan damai sejahtera itu bukan hanya milik pribadi. Ya, damai sejahtera itu bukan hanya untuk milik seseorang, tetapi damai sejahtera itu untuk milik semua orang. Ya. Oleh karena itu mari kita masing-masing kita mengambil damai sejahtera itu yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita merespon damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan dengan cara apa? Membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk diisi oleh damai sejahtera dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sekali lagi, damai sejahtera diperuntukkan untuk semua orang. Dalam arti, saudaraku, damai sejahtera, rasa shalom yang kamu punya akan berdampak bagi banyak orang di sekitarmu. Ya, bisa terjadi, bisa dinikmati oleh suamimu, bisa dinikmati oleh istrimu, bisa dinikmati oleh anak-anakmu, bisa dinikmati oleh keluarga besarmu, bisa dinikmati oleh mertuamu, bisa dinikmati oleh kakak adik iparmu, bisa dinikmati oleh komunitas atau organisasi di mana Anda saat ini ada. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus, 3 hal hari ini buat kita. Kalau engkau mencari, sekali lagi, kalau engkau mau mencari damai sejahtera, carilah kepada Tuhan. Carilah Tuhan. 3 hal. Yang pertama tadi adalah damai sejahtera kita dapatkan hanya dalam Yesus Kristus. Yang kedua, saudaraku, damai sejahtera mesti dimulai dari diri kita sendiri. Jangan harapkan orang lain yang hidup dalam damai sejahtera, tetapi Anda sendiri tidak hidup dalam damai sejahtera. Yang ketiga adalah damai sejahtera diperuntukkan untuk semua orang, tidak hanya untuk orang-orang tertentu, tidak hanya untuk orang kaya, tidak hanya atau untuk orang miskin, atau orang yang sederhana, atau kepada mereka yang banyak uang, atau kepada mereka yang saat ini sedang membutuhkan kebutuhan
kebutuhan jasmani, atau kepada mereka yang saat ini sedang mengalami dampak COVID-19, tetapi diperuntukkan damai sejahtera kepada semua orang, kalangan apapun, strata apapun, ya, diperuntukkan kepada semua orang. Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu, marilah kita berusaha menciptakan damai sejahtera itu, baik di dalam diri kita, keluarga kita, komunitas kita, atau organisasi di mana kita ada saat ini. Sehingga damai sejahtera yang sudah diberikan oleh Tuhan bagi kita tidak menjadi sia-sia. Damai sejahtera yang sudah diberikan oleh Yesus kepada kita tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi berkat untuk kita, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, menjadi berkat bagi komunitas kita, menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya percaya damai sejahtera itu akan memerintah di dalam hati kita semua. Demikian sejauh pemberitaan firman Tuhan sore hari ini, saudaraku yang terkasih. Saya percaya bahwa lewat firman Tuhan hari ini, ibu-ibu, saudaraku semua ada sukacita di hatinya. Kenapa? Yesus ada di dalam hatimu. Amin untuk firman Tuhan. Kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kembali kami diingatkan bahwa kalau kami mencari damai sejahtera, hendaknya kami mencarinya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena hanya di dalam nama Yesus ada damai sejahtera. Karena hanya ada di dalam nama Yesus ada sukacita dan ketenangan. Karena hanya di dalam nama Yesus ada kenyamanan dan kepastian. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami hidup di dalam damai sejahtera. Mampukan kami memulai dari diri kami, memulai dari jiwa kami, dari pribadi kami untuk hidup di dalam damai sejahtera. Sehingga hidup kami dinikmati orang, hidup kami dinikmati banyak jiwa-jiwa. Sehingga jiwa-jiwa yang menikmati hidup kami boleh percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih atas lawatan firman Tuhan hari ini. Mari bahwa damai sejahtera juga diperuntukkan untuk kami semua, makhluk manusia di bumi ini. Karena kami percaya bahwa kami membutuhkan damai sejahtera. Kami membutuhkan sukacita, ketenangan, hidup bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Hidup bersama, hidup di dalam kerukunan dan keteguhan. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami untuk kami mampukan kami untuk menciptakan suasana hati kami yang penuh dengan damai sejahtera. Mampukan kami untuk menciptakan damai sejahtera di dalam rumah tangga kami. Jangan biarkan damai sejahtera kami, jangan biarkan sukacita kami hilang oleh karena keadaan yang kami alami. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap para pendengar, buat setiap komisi perempuan BNKP Jemaat Tangerang Selatan, buat setiap keluarga demi keluarga yang menyaksikan firman Tuhan pada sore hari ini. Hamba berdoa buat setiap mereka. Tuhan, Engkau berkati kehidupan mereka. Limpahkanlah damai sejahtera itu dalam hidup mereka. Limpahkanlah sukacita itu dalam hidup mereka. Dan jangan biarkan kuasa kegelapan mencurinya dari ke dalam kehidupan mereka. Apapun keadaan jemaatmu, apapun keadaan komisi perempuan saat ini, apapun keadaan rumah tangga demi rumah tangga saat ini yang sedang mengalami yang namanya masalah, probleman kehidupan keluarga, bahkan probleman kami secara umumnya, yaitu COVID-19. Tuhan, jangan biarkan COVID-19 ini mencuri sukacita kami, mencuri damai sejahtera kami, tetapi biarkan sukacita kami, damai sejahtera kami senantiasa melimpah, sehingga dengan damai sejahtera itu di hati kami ada rasa syukur, ada rasa ucapan terima kasih kepada Tuhan, ada hati yang melimpah dengan syukur. Hati kami selalu naik kepada Tuhan untuk menaikkan syukur hormat kami kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Apapun yang menjadi persoalan hidup kami, apapun yang menjadi tantangan dan rintangan dalam menjalani hidup kami percaya Tuhan, Engkau Allah beserta kami. Engkau Allah yang menolong kami, membuka jalan keluar bagi kami. Komisi Perempuan BNKP Tangerang Selatan semakin dikuatkan. Mampukan mereka juga untuk menciptakan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga mereka.
baik suami, kepada anak-anak, ibu mertua, kakak, adik ipar. Kami percaya Tuhan, sehingga mereka boleh melahirkan suatu sukacita, damai sejahtera dalam rumah tangga mereka. Tuhan, terima kasih Bapa. Sore hari ini, terima kasih Bapa firman-Mu. Hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikan firman-Mu. Dan biarkan Allah Roh Kudus itu bekerja dan berkarya di dalam hati kami semua. Dalam nama Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.